الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan talbis iblis terhadap manusia-manusia yang berilmu. Bayangkan ahlul hadis menghabiskan waktunya untuk sebuah tujuan yang sangat mulia, memilah mana sabda-sabda Nabi yang sahih, mana yang tidak. Ini ilmu yang luar biasa, di mana para imam mengatakan, ini diwakili oleh Syekh Albani, ahli tafsir butuh ahlul hadis, ahli fikih butuh ahlul hadis, ahlul qawaid butuh ahlul hadis, bahkan ahlul lughah butuh ahlul hadis. Tapi ahlul hadis tidak butuh siapa-siapa. Apakah ahlul hadis butuh ahli fikih? Tidak. Butuh ahli tafsir? Tidak. Dengan sendirinya, kata beliau, dengan ahlul hadis, dengan sendirinya dia adalah ahli tafsir, ahli fikih, ahlul qawaid, ahlul lughah, dan seterusnya. Maka ahlul lughah, ada beberapa contoh di mana ahlul lughah kalah dengan ahlul hadis. Di antaranya ahlul lughah besar, penulis kamus besar, tapi bermanhaj Asy'ariyah, lalu menulis di situ istawa _2 istaula. Ini dibantah oleh ahlul hadis. Jadi tahulah dari sini bahawa kamus itu belum tentu benar. Ini salah satu kesalahan kamus. Istawa sama dengan istaula, tentu berbeda. Istawa, istaula. Istawa berada di atas, sedangkan istaula mengalahkan setelah menguasai, setelah mengalahkan. Ketika seorang raja telah mengalahkan raja yang lain, raja tersebut sudah dikalahkan, sudah dibunuh oleh raja ini, maka dikatakan raja tersebut istaula, menguasai kerajaan tersebut setelah mengalahkan. Sebagaimana Nabi Sulaiman istaula negeri Saba, karena negeri Saba yang dipimpin oleh Ratu Bilqis dikuasai, dikalahkan oleh Nabi Sulaiman. Berarti kalau Allah istaula 'alal arsy, berarti dulu ada Tuhan lain selain Allah menguasai arsy tersebut. Lalu Tuhan tersebut dikalahkan oleh Allah, mati. Lalu Allah menguasai arsy tersebut. Kalau istawa diartikan dengan istaula, tentu batil sekali arti itu. Ini sebuah contoh di mana ahlul lughah butuh ahlul hadis. Terakhir,
beliau membahas tentang beberapa pencari ilmu hadis menghabiskan waktunya bahkan berpuluh tahun untuk mengumpulkan sanad-sanad hadis, sanad-sanad yang ali. Tapi, dan itu tidak wajib ya, dan jelas itu tidak wajib. Kalau wajib berarti kita semua, kalau fardu ain berarti kita semua berdosa. Kita tidak tahu apa-apa tentang ilmu sanad, ilmu rawi. Apakah kita berdosa? Tidak. Insya Allah tidak berdosa, karena itu bukan fardu ain, tapi fardu kifayah. Ketika ada sebagian saudara-saudara kita yang belajar ilmu tersebut, Syalbani misalnya, Syekh bin Bas misalnya, Syekh Utsaimin misalnya, dengan murid misalnya Syekh Masyhur Hasan Salman, Syekh Musa Nasar, Syekh Ali Hasan, maka gugurlah kewajiban itu dari kita. Kita sikoh dengan beliau-beliau yang menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu hadis. Nah, disinilah iblis masuk, di mana iblis menggoda, menipu sebagian pencari ilmu hadis ini untuk menghabiskan waktu puluhan tahun mengumpulkan riwayat, perawi, sanad, begini begitu, tapi dia tidak tahu apa saja yang membatalkan sholat. Gitu. Dia tidak tahu maksud hadis tersebut. Jadi disuruh fokus terhadap riwayat sanad. Ini ulama ini dengan ulama ini ketemu atau tidak? Yang mudallis siapa saja? Yang sikoh siapa saja? Tentu ilmu ini membuat orang-orang awam kagum luar biasa. Tapi tidak wajib. Justru yang wajib mengetahui yang membatalkan sholat apa saja. Ketika kita sholat, tiba-tiba istri kita lewat di depan kita, atau anak perempuan kita yang sudah balik lewat persis di depan kita, batalkah sholat kita? Batal. Ini sebagian mereka tidak tahu. Disinilah mereka tertipu oleh iblis. Iblis terus ngipas-ngipasin, terus cari sanad lagi, cari sanad lagi. Akhirnya yang wajib-wajib mereka tidak tahu. Sebagaimana kemarin para qori itu betul-betul bersemangat menghabiskan waktunya untuk kiroah tertentu. Sementara sesuatu yang sangat wajib, dia harus tahu apa itu tauhid asma wa sifat, apa itu takyif, apa itu ta'til, apa itu tafwid, apa itu tasbih. Dia tidak tahu. Disinilah iblis menipu mereka. Wa bihaula'i tamakkana at-ta'inuna 'ala al-mutahaddithin, ala al-muhaddithin. Dari sinilah sebagian orang-orang mencela, meledek para pencari ilmu hadis itu. Nggak tahu apa-apa gitu. Ini mirip apa yang dikeluhkan oleh Imam Ahmad. Mungkin teman-teman beliau atau orang-orang di sekeliling beliau mungkin seperti ini. Kalau beliau jelas tidak kan, maka beliau mengeluh. Beliau mengatakan, kami para pelajar hadis, kami orang-orang yang mempelajari hadis, dibikin bahan candaan, diledek. Karena memang ada beberapa hadis yang jika kita tidak imani benar akan membuat kita diledek. Gitu. Kami para pelajar hadis di Baghdad itu dicaci maki, diledek, diperolok-olok. Gitu.
oleh orang-orang ahlul kalam. Orang kalam kan mengesankan mereka hebat, akalnya luar biasa. Sampai hari ini kan, sampai datangnya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i datang ke Baghdad, mulailah berkibarlah ilmu hadis. Para pelajar hadis tidak diledek lagi. Beliau mengatakan salah satu yang menyebabkan ahlul hadis itu diledek, dicemooh, diperolok-olok oleh ahlul kalam, yaitu tadi meriwayatkan banyak ini itu segala macam, tapi dia tidak faham isinya. Dari situ maka mereka diperolok-olok. Faqalu zawamilu asfar. Mereka ini, ahlul hadis ini, dikatakan diledek oleh orang-orang ahlul kalam cuma pemikul kitab, mikul kitab saja. Namanya pemikul kitab, seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang banyak sekali, tentu tidak tahu apa isi kitab itu. La yadruna ma ma'ahum, tidak mengetahui sedikit pun apa yang ada pada diri mereka. Kita harus tahu bahwa ahli hadis kan bukan cuma Imam Ahmad, bukan cuma Imam Syafi'i, bukan cuma Imam Malik, bukan cuma Imam Bukhari. Ada teman-teman beliau, ada orang-orang sekitar beliau yang ilmunya jauh di bawah Imam Bukhari, jauh di bawah Imam Ahmad. Tapi seperti kemarin, sok-sokan tadi, ketika Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Abu Daud mengatakan haddatsana fulan, haddatsana fulan, haddatsana fulan, mereka ikut-ikutan. Mereka ikut-ikutan. Di sini yang dimaksud oleh beliau. Karena tentu tidak seluas Imam Bukhari ilmunya, istilah kita isi kepalanya, tidak secerdas Imam Bukhari. Mereka tidak sanggup untuk mengistimbat hukum. Kalau Imam Bukhari luar biasa, bukan cuma hafal sanad, tapi isinya saja luar biasa. Bab-bab yang ditulis oleh beliau menunjukkan itulah fikih beliau, itulah pemahaman beliau. Dan banyak dari kita tidak faham, kok babnya seperti ini, nggak nyambung gitu. Ini nggak nyambung sama sekali. Maka ada seorang alim yang menulis satu kitab, Al-Mutawari min Abwabil Bukhari, menyingkap rahasia di balik bab-bab yang ditulis oleh Imam Bukhari. فَإِنْ أَفْلَهَ أَحَدُهُمْ وَنَظَرَ فِي حَدِيثِهِ وَرُبَّمَا عَمِلَ بِحَدِيثٍ مَنْسُوخٍ. Ada hadis mansukh, tapi dia tidak tahu. Sudah mansukh, masih dipegangi sebagai syariat. Berapa banyak hadis-hadis Nabi dan ternyata sudah mansukh. Barang siapa di antara kalian yang menjima istrinya dan tidak mengeluarkan air mani, maka tidak perlu mandi. Ini kan mansukh. Ini kan mansukh. Yang tidak mengetahui nasih mansukh tentu akan terkecoh. Termasuk larangan minum sambil berdiri. Para imam menyatakan ini sebagai mansukh kan. Jika terlanjur engkau minum sambil berdiri, maka muntahkan. Ini kan mansukh. Ali bin Abi Thalib yakin betul ini mansukh. Maka pernah kita bahas waktu itu, Ali bin Abi Thalib sedang berada di hadapan pasukan, sedang istirahat duduk di Kufah.
Beliau haus, beliau minta minum. Setelah datang minuman itu, air itu ke beliau, beliau berdiri. Ali bin Abi Thalib berdiri. Nah, sambil berdiri itu beliau sambil minum. Ya. Padahal kan ngapain, kurang kerjaan. Ya. Kan lebih baik duduk, lebih enak duduk. Kenapa beliau berdiri? Nah, disitulah beliau ingin menunjukkan kepada seluruh kaum muslimin yang terlanjur terkena syubhat itu, salah faham, bahwa dikira minum sambil berdiri haram. Ali bin Abi Thalib yakin betul, ya, dan beliau sampaikan bahwa aku, Rasulullah, para sahabat yang lain biasa minum sambil berdiri, ya. Dan para sahabat yang ada di situ kan masih banyak. Kita tahu di zaman beliau kan para sahabat masih banyak yang hidup. Yang meninggalkan baru Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, Mus'ab bin Umair, dan sedikit, ya. Selebihnya mayoritas sahabat masih hidup, tahu apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, dan semuanya diam. Dan semuanya diam. Ya, ini betapa perlunya mengetahui mana nasih, mana mansukh, mana yang sudah dihapus, mana yang menghapus. Bagi yang tidak tahu, tentu dia akan terus memegangi hadis yang mansukh itu, ya. Termasuk Nabi melarang ziarah kubur, ya. Itu sudah mansukh. Sebagian berpendapat imam duduk, makmum semua harus ikut duduk. Syekh Albani mengatakan ini pun mansukh. Mana dalil, mana yang memansuh? Yaitu di akhir hayat beliau. Di akhir hayat beliau, menjelang kematian, mungkin sehari atau 2 hari sebelum beliau wafat, beliau merasa enteng, kan kemarin-kemarin sakit parah, tidak ke masjid selama beberapa hari, 11 atau 10 hari. Lalu beliau ke masjid karena merasa enteng. Kaum muslimin yang sedang salat diimami oleh Abu Bakar hampir-hampir akan membatalkan salatnya. Saking senangnya, saking bahagianya Rasulullah sembuh, bisa ke masjid lagi, ya. Tidak tahunya ini salat yang terakhir. Beliau langsung ke depan menyibak barisan dan duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Abu Bakar mengikuti salatnya Nabi, para makmum, para jamaah mengikuti salatnya Abu Bakar. Abu Bakar tetap berdiri. Maka beliau menyimpulkan imam duduk, makmum harus ikut duduk, mansukh. Dimansukh oleh hadis ini. وَرُبَّمَا فَهِمَ مِنَ الْحَدِيثِ مَا يَفْهَمُ الْعَامِيُّ الْجَاهِلُ. Ada juga yang memahami sebuah hadis. Ini pelajar hadis, ya. Ini pelajar hadis. Mungkin orang-orang di sekitar Imam Muslim, Abu Dawud, dan lain-lain, tapi jauh kadar ilmunya di bawah beliau-beliau ini. Nah, memahami sebuah hadis persis pemahaman orang jahil, orang awam. Wa amila bidzalik, mengamalkan hadis seperti orang jahil. Wa laisa bil muradi minal hadis, padahal itu bukan yang dimaksud oleh hadis tersebut, ya. Mana contoh? Beliau membawakan contoh yang diucapkan oleh Al-Imam Al-Khattabi. Wa kana ba'du masyayikhina yarwi al-haditha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil halqi. Para masyayikh ahlul hadis meriwayatkan sebuah hadis di mana Nabi melarang halaq.
halak, pakai fathah halak, dibaca halak, sukun. Bedakah artinya? Jauh sekali, jauh sekali. Kalau pakai fathah halak, halakoh, tahu halakoh kan? Lingkaran begitu. Biasanya ketika belajar kan melingkar. Kalau hal pakai sukun apa? Kalau antum setelah sa'i ketika umrah datang ke tukang cukur, biasanya ditanya qasar apa halak. Qasar ya, dipendekin. Halak dihabisin, digunduli habis. Didoakan oleh Nabi 3 kali, yang dipendekkan didoakan oleh Nabi sekali. Nah, hadisnya seperti itu, bahwa Nabi SAW melarang halak sebelum sholat Jumat. Mungkin jam 10, jam setengah 10 kok bikin halakoh gitu, bikin majelis taklim, bikin ngumpul-ngumpul untuk belajar. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Nah, si jahil ini yang tidak tahu kaidah ini, nggak tahu bacanya keliru, bukan halak tapi halak, berarti sebelum sholat Jumat dilarang motong rambut, dilarang mencukur rambut habis sebelum sholat Jumat. Kan jauh sekali, sangat jauh sekali. Wa akhbarani annahu baqiya 40 sanatan, telah menyampaikan kepadaku seseorang, ini kata Al-Imam Al-Khattabi, dan beliau sambil tertawa menyampaikan ini, telah datang sebagian dari pelajar hadis kepadaku mengadu bahwa selama 40 tahun la yahliku ra'sahu qabla salatil jum'ah, tidak berani menggunting rambut, tidak berani memotong rambut sebelum sholat Jumat. Ini kan konyol, iya kan? Gara-gara tidak faham antara halak dengan hal, beda antara fathah dengan sukun. Faqultu lahu innama huwa al-hilaq. Lalu Al-Imam Al-Khattabi memberitahukan bahwa bukan itu yang dimaksud. Ini mirip dengan seorang imam ini padahal salah faham terhadap sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau melarang safar isnain. Isnain artinya apa? Isnain artinya bisa dua, isnani atau isnain, bisa juga hari Senin. Kan hari itu berdasarkan bilangan kan, hari pertama Ahad, hari kedua Isnain, hari ketiga As-Sulasa, Al-Arbi'a, Al-Khamis, Al-Jumu'ah, As-Sabt. Nah, Isnain bisa dua, bisa hari Senin gitu. Maksud Nabi alaihi salatu wassalam melarang safar Isnain, maksudnya jangan safar cuman berdua. Nabi mengatakan safar sendirian satu setan, safar berdua dua setan, safar bertiga, itulah safar yang sebenarnya. Maksud sabda Nabi itu bahwa minimal kalau safar bertiga, jangan berdua. Difahami oleh yang tidak faham ini bahwa dilarang safar hari Senin. Tentu jauh sekali.
Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mirip dengan apa yang beliau bawakan di sini. Jangan bikin majlis, jangan bikin halaqah sebelum salat Jumat. Difahami, jangan mencukur rambut sebelum salat Jumat. Tentu jauh sekali. Innama karihal istima'a qabla salati lil ilmi wal mudhaqarati. Nabi melarang karena apa? Karena supaya kaum muslimin fokus untuk salat Jumat, mendengarkan khatib berkhutbah, ya. Maka sebelum itu jangan ada acara yang mirip-mirip mudzakarah tadi, ya. Maka dilarang membuka majlis ilmu sebelum salat Jumat. Wa kana minas shalihin, ini termasuk orang-orang saleh ini, ya. Si fulan yang salah faham ini termasuk orang saleh. Ataulah kita dari sini bahwa saleh saja tidak cukup. Ibnu Abi Mulaikah, seorang tabi'in yang tabaqat ketiga, beliau mengatakan, aku bertemu dengan 70 orang saleh di Masjid Nabawi ini. Seandainya harta Baitul Mal diserahkan kepada mereka, aman. Karena mereka jujur, amanah, takut dosa, saleh, zuhud. Tapi aku tidak mau mengambil ilmu dari mereka. Aku tidak mau mengambil hadis dari mereka. Lihat, berarti beliau faham soleh saja tidak cukup. Jujur, amanah, baik hati, zuhud tidak cukup untuk mengambil ilmu. Harus apa? Harus thiqah. Thiqah mencakup ilmu dan amal, ya. Berbeda dengan adil, kadang-kadang cukup amal saja. Kalau dikatakan si fulan thiqah, selesai. Berarti dia cerdas, kuat hafalannya, mumpuni, dan soleh. Ya amanah, ya jujur, ya takut dosa. Dua-duanya ini harus ada pada diri seorang perawi. Kiri kanan kita insya Allah hari ini banyak yang soleh, yang takut dosa, yang jujur, yang amanah, yang zuhud. Tapi apakah kita pasti boleh mengambil ilmu dari mereka? Belum tentu. Harus ada kecerdasan, harus ada kekuatan hafalan, dan seterusnya. وَقَدْ رَأَيْنَا فِي زَمَانِنَا مَنْ يَجْمَعُ الْكُتُبِ. Kita lihat di zaman kita sekarang ini kata beliau, ya, zaman kita sekarang ini, berarti berapa tahun yang lalu? 800 tahun yang lalu kira-kira, ya, kira-kira 800 tahun yang lalu beliau mengatakan, sungguh kita saksikan orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang ini, man yajma'ul kutub, orang yang mengumpulkan kitab-kitab, tulisan-tulisan, wa yukthiru sima', memperbanyak dia mendengarkan dari sini, mendengarkan dari sini, mendengarkan dari sini, wala yafhamu ma hassala, sementara dia tidak faham apa isinya. Itu di zaman beliau. Bagaimana hari ini, ya. Para imam ketika membandingkan diri mereka dengan orang-orang sebelumnya, itu seolah-olah mereka itu fi ghayabatil jub, di dasar sumur yang dalam, rendah sekali. Sementara orang-orang sebelum mereka melihat seperti bintang-bintang di langit, jauh sekali. Itu imam-imam dulu sebelum kita. Bagaimana hari ini?
tidak ada apa-apanya. Ya. Bagaimana 200 tahun lagi? Bagaimana 500 tahun lagi? Bagaimana 1000 tahun lagi? Ya. Maka tepat dan tidak aneh apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang akan tampil memimpin kaum muslimin, yang akan tampil berbicara tentang Islam seolah dia wakil Islam, adalah orang yang Nabi sebut sebagai Ar-Ruwaibidah. Siapa Ar-Ruwaibidah? Dia tidak tahu apa-apa tentang Islam. Dia mungkin hafal beberapa ayat, beberapa hadis. Dia tidak faham kaidah bahasa Arab, kaidah fikih dan seterusnya, tapi berbicara seolah dia wakil Islam. Ya. Sementara yang alim tidak tampil. Sepertinya tanda-tandanya sudah kita lihat hari ini. Nanti luar biasa. Ya. Yang amanah tidak diberi amanah, yang berkhianat malah diberi amanah. Orang-orang jujur berbicara tidak dipercaya orang. Si pembohong berbicara malah dipercaya orang. Ini keadaan di akhir zaman. Dan pada puncaknya nanti di muka bumi ini sudah tidak ada lagi yang menyebut lafaz Allah. La taqumu as-sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah Allah. Tidak mungkin terjadi hari kiamat ketika di muka bumi masih ada yang mengucapkan lafaz Allah. Berarti menjelang kiamat tiba sudah tidak ada lagi yang menyebut lafaz Allah. Wa minhum man la yahfadul Qur'an. Di antara mereka ada yang tidak hafal Al-Quran. Ya. Bayangkan menghafalkan Al-Quran itu kan banyak diselesaikan oleh anak-anak. Hari itu, sekarang juga banyak, baru belasan tahun, ya, remaja sudah hafal Al-Quran. Mereka ini tidak hafal Al-Quran, tapi menyibukkan diri dengan hadis tadi. Haddatsana fulan, haddatsana fulan. Wala ya'rifu arkan as-salah. Tidak mengetahui rukun-rukun salat. Tapi sekali lagi antum jangan salah faham membayangkan mereka ini adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Yahya Al-Qattan. Bukan. Tapi orang-orang yang namanya tidak terkenal, mungkin hidup di sekitar Yahya bin Ma'in, mungkin hidup di sekitar Ali bin Madini, mungkin hidup di sekitar Imam Bukhari, Imam Muslim, yang berambisi seperti ingin tampil seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud dan seterusnya. Dan sepanjang zaman kan ada manusia-manusia seperti itu sampai hari ini kan. Sampai hari ini antum pernah tahu barangkali siapa itu Al-Ghumari yang habis-habisan Syekh Albani membahas satu manusia ini, enggak tahu apa-apa tentang hadis, tidak tahu apa-apa tentang hadis, tetapi berbicara tentang hadis. Ya. Dan Syekh Albani tahu betul orang ini. Ini orang-orang seperti ini yang harus disebut di hadapan kaum muslimin agar tidak menjadi korban. Tapi karena Syekh Albani memang ditolak oleh mayoritas kaum muslimin, ya sudah. Berbahagialah antum-antum yang sikoh dengan Syekh Albani. Berbahagialah kita-kita yang sikoh, yang percaya, yang tahu siapa Syekh Albani. Karena sebagian saudara-saudara kita itu justru mencaci maki, ya. Dan mereka betul-betul apa ya kasarnya, buta lah, betul-betul buta, ya. Itu Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Tirmidzi, 4 kitab Sunan ini selama ratusan tahun, bahkan 1000 tahun lebih, ya. Belum ada yang memilah mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu.
kecuali mungkin sebagian saja ya. Ini empat-empatnya sekaligus dipilah, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu. Siapa? Syekh Al-Albani. Apa mereka nggak lihat ini? Taruhlah mereka nggak tahu apa-apa ya, ya seperti kita lah ya, nggak tahu apa-apa, tapi ini sebuah karya besar. Lalu dikatakan Syekh Al-Albani nggak tahu apa-apa tentang hadis, belum silsilah sahihah, silsilah dhaifah berjilid-jilid. Apa ia ngawur bisa seperti itu ya? Kalau toh ada kritikan, ya tentu pertama kali Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz ini entah berantah berbicara tentang Syekh Al-Albani dengan pembicaraan yang keliru. وتشاغل هؤلاء على زعمهم بفروض الكفاية عن فروض الأعيان. Dari sini saja mereka sudah keliru. Mereka menyibukkan diri dengan fardu kifayah, bukan dengan fardu ain. Kan salah di sini ya. Wa itharu ma laysa bimuhimmin 'ala al-muhimmi min talbisi iblis. Mereka lebih mementingkan apa yang tidak begitu penting, meninggalkan yang jauh lebih penting, lebih utama. Akibat talbis iblis ya. Dan mereka merasa hebat. Kan orang yang melakukan fardu kifayah berarti hebat. Semuanya diam biar saya yang berdakwah, semuanya diam biar saya yang maju, semuanya diam biar saya yang tampil. Seperti itu kira-kira. Luar biasa iblis dalam menipu, menjerumuskan, menggoda kaum muslimin ya. Dan hal seperti ini tidak ada pada diri non muslim ya. Jadi yang betul-betul digoda, ditipu oleh syaitan adalah yang muslim, yang beriman. Tentu iblis tahu orang Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu enggak usah capek-capek digoda oleh iblis. Mereka jujur, mereka amanah, mereka zuhud, mereka rajin bantu fakir miskin. Surga apa neraka? Neraka apa surga? Tetap neraka. Iblis tahu persis. Iya. Makanya Nabi mengatakan salah satu ciri seorang mukmin itu ada rasa was-was gitu. Salah satu ciri seorang mukmin, salah satu ya, bukan satu-satunya, itu ada was-was. Sah apa tidak ya, benar apa enggak ya, ada was-was gitu ya. Ketika ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi, aku ditimpa was-was ya Rasul, Nabi mengatakan itu tanda seorang mukmin. Karena iblis tahu betul mana yang hak, mana yang batil. Kalau kafir, jelas batilnya, tidak dibikin was-was ya. Maka lihat orang-orang kafir, dalam kekafirannya mantap betul, senang betul, bahagia betul, dibiarkan oleh iblis. Kecuali yang diberi hidayah oleh Allah, kecuali orang-orang yang memang Allah berkenan memberikan hidayah, seperti beberapa pendeta, beberapa pastor orang Kristen yang akhirnya masuk Islam diawali oleh keraguan. Apa iya Tuhan tiga? Apa iya Tuhan disalib tidak bisa menolong dirinya sendiri, kalah oleh hambanya, dan seterusnya dan seterusnya. Adapun mereka yang terus sesat, nggak peduli, keyakinan yang betul-betul aneh sekali kan itu, mereka tidak peduli, mantap betul, tenang betul dalam kesesatannya. Itu jenis yang pertama yang kemarin ya, memperbanyak ilmu,
tetapi memperbanyak riwayat tapi dia tidak faham isinya. Masuk Isya. Kalau masuk Isya, azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.